Oke, assalamualaikum. Ini adalah rekaman kedua di mana kita mencoba membahas contoh-contoh soal terkait dengan persamaan diferensial ya. Ini contoh kedua, yang merupakan lanjutan dari contoh pertama. Perintahnya adalah investigate the behavior of solutions of equation 5 without solving the differential equation ya. Telitilah perilaku solusi-solusi dari persamaan 5 tanpa memecahkan persamaan diferensial tersebut ya. Ini adalah variasi dari persamaan diferensial di soal pertama di mana M-nya dianggap 10 kg dan gamanya dianggap 2 kg per detik ya, sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Langkah pertama adalah consider what information can be obtained directly from differential equation itself ya. Suppose that the velocity v has a certain given value ya. Kalau misalkan kecepatan v-nya memiliki nilai tertentu, then by evaluating the right hand side of differential equation 5 we can find corresponding dvdt ya. Jadi dengan memasukkan kecepatan itu, maka nilai yang ada di sisi kanan itu kita bisa mendapatkan nilai turunan kecepatan terhadap waktu. Misalnya kalau V sama dengan 40, kecepatannya 40 meter per detik, maka dvdt-nya sama dengan 1,8 ya, meter per detik kuadrat. This means that the slope of the solution V equal V of t has the value of 1.8 at any point where V equal 40. Baik, kita lanjutkan ya. Artinya kalau kecepatannya 40 maka 40 meter per detik, maka percepatannya dv per dt-nya adalah 1,8 meter per detik kuadrat ya. Ini yang kita dapatkan dari persamaannya. Jadi berapapun t-nya selama v-nya adalah 40, maka percepatannya adalah 1,8 meter per detik kuadrat. Ini kita gambarkan di gambar 1.1.2a seperti ini ya. Ada sekumpulan garis miring yang warna merah, yang kemiringannya sama, yaitu 1,8. Jadi berapapun nilai t selama kecepatan v-nya itu 40, maka kemiringan garis-garisnya itu adalah 1,8, yaitu untuk v sama dengan 40. Serupa juga di sini kalau kita masukkan kecepatannya sama dengan 50, maka dv per dt-nya itu sama dengan hampir 0 ini ya, hampir 0 atau sama dengan 0, yaitu kalau 50 dv per dt-nya negatif min 0,2, jadi hampir 0 kalau dia 50. Kemudian kalau nilainya 60, kita bisa lihat kalau nilainya 60, slotnya adalah minus min 2,2 ya. Secara horizontal berapapun nilai t, slope-nya itu tetap seperti ini ya, seperti itu. Ini bisa kita lakukan dengan kalkulator yang sederhana saja.
Ya. Kalau kita bertanya nilai kecepatan manakah yang memisahkan akselerasi yang positif dengan akselerasi yang negatif. Jawabannya adalah kembali lagi ke persamaan 5 dan bertanya berapa nilai V yang menyebabkan dV per dt sama dengan 0, yaitu jawabannya adalah 49 meter per detik. Ya, ini kalau kita anggap di persamaan ini akselerasinya atau derivatif dari kecepatan terhadap waktunya sama dengan 0, maka V-nya itu adalah 49 meter per detik. Ya, gitu. Jadi kalau di bawah kecepatan 49 meter per detik, maka akselerasinya positif. Ya, kalau di atas 49 meter per detik, akselerasinya adalah negatif. Ya, gitu. Kenyataannya fungsi Vt sama 49 itu juga adalah sebuah solusi dari persamaan 5 tadi, ya. Sederhananya kan kalau kita masukkan V sama dengan 49, yang sebelah kanan itu akan sama dengan 0. Ya, gitu. Inilah artinya bahwa kalau kecepatannya sudah 49, maka kecepatannya tidak berubah lagi, makanya ia dinamakan solusi equilibrium. Ya. Ini adalah solusi yang dimana terdapat keseimbangan antara gravitasi dan drag. Nah, kemudian di gambar 1.1.3 in figure 1.1.3 we show the equilibrium solution Vt equal 49 superimposed with the direction field. From this figure we can draw another conclusion, namely that all other solutions seem to be converging to the equilibrium solution as t increases. Thus, this context, the equilibrium solution is often called the terminal velocity. Ya, kalau kita lihat di gambar 1.3 ini, ya ada gambar yang lebih lengkap di mana slope-slope-nya itu digambar di banyak titik, dan yang biru itu maksudnya adalah garis yang menunjukkan atau terkait dengan kecepatan 49 meter per detik. Yang lainnya yang bagian atas itu yang lebih besar dari 49 meter per detik dengan akselerasi yang negatif, dan bagian bawah garis biru itu berhubungan dengan kecepatan-kecepatan yang di bawah 49 meter per detik dan akselerasinya positif. Artinya apa? Apabila benda itu awalnya kurang dari 49 meter per detik, kecepatannya dia akan naik sampai menyentuh nilai 49 dan tetap nilai kecepatannya 49 meter per detik. Dan apabila kecepatannya ternyata di atas 49 meter per detik, maka dia akan melambat sampai kecepatannya menyentuh nilai 49 meter per detik. Ini artinya apa? Kalau kita tunggu cukup lama, maka kecepatan benda yang jatuh itu menjadi 49 meter per detik sampai dia menyentuh tanah atau yang lainnya. Ya, inilah kenapa sering dikatakan garis biru ini 49 meter per detik itu adalah kecepatan terminal atau kecepatan yang ujung. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita bisa mempelajari perilaku dari model matematika kita bahkan tanpa mencari solusi dari persamaan diferensial yang nomor 5. Ya, itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video yang akan datang.